mengatasi dan mengantisipasi migrasi IP versi 4 IndiHome ke IP versi 6. Ya bukan hanya IndiHome ya, tapi Telkom gitu. Oke, kenapa kita bahasnya ke Telkom? Karena beberapa hari ini, tepatnya sekarang di tanggal 7 Februari, teman-teman. Tanggal 7 Februari ini banyak yang komplain, baik pelanggan internet reguler maupun para RT RW net. Mereka komplain ke saya atau ke teman-teman kita bahwasannya internet itu tidak bisa digunakan, namun tidak menyeluruh. Hanya di beberapa perangkat device HP atau handphone dia tidak bisa terkoneksi atau ada status koneksi terbatas, teman-teman. Jadi setelah kita cek-cek, ternyata provider Telkom ataupun seperti produk IndiHome atau IndiBiz itu perpindahan atau migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6 sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Oke, tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas cara mengatasi dan mengantisipasi migrasi IP versi 4 ke IP versi 6. Oke teman-teman, ini bahasan yang sangat sulit-sulit gampang. Karena apa? Karena problemnya itu seperti bug dia. Oke, jadi semisal seperti ini. Contoh, oke. Nah, kamu punya pelanggan. Kamu punya pelanggan 20. Sumber internetnya itu menggunakan contoh produk Telkom. Misal ya teman-teman, bukan berarti harus produk Telkom, cuman yang saat ini sedang ada case seperti ini produk Telkom. Ya, kalau dia Metro aman. Jadi, dari 20 pelanggan ini ada sekitar 5 atau 6 pelanggan yang komplain ke kamu. Oke. Info dari dia koneksi terbatas. Oke. Nah, dari 5-6 pelanggan ini apakah semua perangkat HP di rumah dia seperti itu? Tidak. Paling ada 1 atau 2 HP. Oke. Nah, jadi solusi ini bukan solusi, problem ini itu seperti bug teman-teman. Seperti errornya itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Oke. Ternyata setelah diselidiki, handphone atau device itu mendapatkan IP versi 6. Sementara dia tidak support teman-teman. Oke. Terus bagaimana caranya? Disinilah letak kita dalam mengantisipasi dan menangani problem ini teman-teman. Mainnya di mikrotik. Oke. Jadi kan sumber internet kita itu dari internet masuk ke mikrotik, lalu ke OLT, lalu ke klien atau pelanggan. Oke. Nah, nanti kita bloknya di sini, di mikrotik ini. Nah, langkah pertamanya kita bisa cek dulu seperti ini. Ya, oke teman-teman. Nah, ini problemnya itu ini. Oke. Jadi IndiHome ataupun Telkom itu sedang upgrade ataupun migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6. Oke, plat merah itu sedang migrasi. Lalu kita perhatikan di sini latar belakang migrasi itu karena keterbatasan IP versi 4 ya. Dan IP versi 6 ini menyediakan alamat yang lebih besar gitu. Lalu mereka mulai migrasi secara bertahap. Oke, di sini kita bisa lihat perbedaan antara IP versi 4 dan IP versi 6. Di mana IP versi 4 ini dia memerlukan NAT dan stabil di jaringan yang lama. Sementara IP versi 6 itu tanpa NAT atau tidak memerlukan NAT, lalu menggunakan router advertisement atau RA, lalu klien lebih prioritas ke IP versi 6. Oke, nah kita fokus ke masalah di lapangan ini teman-teman. Sebagian klien itu ada yang connected dan ada yang tidak ada internet, ada yang data terbatas di HP,
ada yang game dan aplikasinya nggak stabil setelah terjadinya migrasi IP versi 6 ini. Oke. Oke, akar masalah utamanya itu teman-teman, ini di bagian sini. Oke. Lalu HP menerima dari modem mengirim, HP menerima IP versi 6-nya daripada IP versi 4. Lalu jalur IP versi 6 ini tidak siap atau tidak dihandle di Mikrotik. Ya. IP versi 4 terabaikan oleh klien sehingga klien itu not connected atau tidak ada internet. Gitu. Kenapa tidak semua klien terdampak? Tergantung device. Oke. Nah, kalau kita perhatikan memang tidak semua perangkat atau tidak semua device itu karena pertama dia berbeda merek dan berbeda OS, teman-teman. Lalu CC jaringannya juga mempengaruhi. Kemudian kenapa disable IP versi 6 di Mikrotik tidak cukup? Oke. Nah, ini jadi RAIP versi 6 ini dikirim sebelum firewall, teman-teman. Sementara klien itu sudah terlanjur dapat IP versi 6. Maksudnya itu gini. Jadi sebelum Mikrotik ini mencoba untuk menggagalkan penyebaran IP versi 6, pelanggan itu sudah dapat IP versi 6 langsung gitu. Sehingga dia tidak bisa memblokirnya. Oke, kita coba masuk dulu ke Mikrotik. Pertama seperti ini. Fokus, teman-teman. Nah, ini pembahasannya tidak boleh salah langkah-langkahnya. Makanya fokus. Pertama kita masuk ke IP versi 6. Kita mainnya di IP versi 6 dulu. Habis itu nanti baru kita restart. Oke. Masuk ke IP versi 6, bagian setting ini disable dulu. Checklist dulu disable-nya, baru apply. Oke. Kalau sudah, masuk ke IP versi 6 lagi, masuk ke keyboard. Perhatikan di sini tidak boleh ada isi atau tidak boleh ada yang data yang ada di sini, artinya harus kosong, teman-teman. Lalu masuk ke IP versi 6 firewall. Nah, ini nanti kita isikan menggunakan apa? Kita pakai virtual rules dan raw. Lalu kita coba cek dulu di bagian ND-nya. Ini bantu kamu cek di Mikrotik kamu apakah aktif atau tidak. Kalau aktif, silakan di disable. Oke, teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke langkah-langkah akhir ini. Setelah kita cek setting, disable dulu IP versi 6 firewall-nya, IP versi 6-nya seperti ini. Kalau sudah, masuk ke bagian ND, juga disable. Kalau sudah, masuk ke bagian firewall. Nah, pada bagian firewall ini, perhatikan, kita coba klik filter rules dulu. Kita klik tambah. Di sini, chain-nya itu, pada tab general, chain-nya forward, action-nya drop, jangan accept. Oke, kalau sudah, apply OK. Nanti akan muncul seperti ini. Itu langkahnya, lalu masuk ke bagian raw. Oke, pada bagian raw, perhatikan. Ini sangat mudah, teman-teman. Kamu klik tambah saja. Ingat, urutannya harus sesuai. Kamu klik tambah, ya. Pada tab general, pre-routing dulu. Oke. Lalu actionnya di drop. Kalau sudah, oke. Sehingga muncul seperti ini. Tambahkan lagi hal yang sama, namun chain-nya ubah ke output. Actionnya tetap drop. Oke. Kita klik OK. Kalau sudah kita klik OK, maka tampilannya seperti ini. Setelah yang dua ini kita tambahkan, kita perlu tambahkan untuk ngedrop protokol ICMP servernya, ICMP versi 6 dan UDP port protokol. Oke, sorry. Untuk protokol ICMP versi 6 dan protokol UDP itu harus kita drop. Caranya klik tambah. Nah, pada bagian ini pilih pre-routing. Oke. Lalu pada bagian protokol, pertama yang kamu perlu pilih itu ICMP versi 6. Lalu pada bagian advanced, perhatikan ICMP optionnya. Ini isi 134, teman-teman.
Kalau sudah, pada bagian actionnya kamu drop aja. Jika sudah, klik apply, oke. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Lalu lanjut yang terakhir. Ini untuk menambahkan port protokol UDP-nya. Chainnya pre-routing, protokolnya 17 atau UDP. Ini yang ini. Oke. DST portnya diisi teman-teman. Portnya itu 546 dan 547. Kamu isikan aja seperti ini. Oke. Lalu pada bagian action, kamu drop saja. Kalau sudah, oke. Apply, oke. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, jika sudah teman-teman, perhatikan. Kalau kamu pakai OLT HSGQ, kamu bisa reboot semua modem dulu. Contoh seperti ini. Oke, sebentar. Sistem timer stuck. Kamu bisa cek di video-video aku sebelumnya untuk cara ngerestart modem dari OLT HSGQ, keseluruhan modem dari OLT HSGQ dan restart HSGQ-nya. Perhatikan. Kamu klik masuk ke onus restart ini. Pada bagian onus restart ini everyday-nya 0, mengartikan hari ini gitu, atau per hari. Statusnya enable ya. Jamnya sesuaikan, misalnya saat ini jam 2:04, ubah. Minutnya juga sesuaikan, jam 2 berapa, misal jam 2:05. Oke. Kalau sudah apply, nah nanti dia muncul di sini. Nah, itu tadi jam 2:05. Lalu sistem restartnya kamu ubah juga, statusnya enable. Every X day-nya 0, hours-nya jam 2. Nah, tadi lewat 5, ini lewat 6 teman-teman. Agar dia merestart semua modem dulu, baru merestart OLT. Jadi jangan berbarengan gitu teman-teman. Takutnya nanti script yang pertama ini tidak dijalankan, script restart Ono ini. Oke, kalau sudah apply, maka nanti yang tampil di sini sesuai dengan yang kamu setting tadi. Ini kenapa tidak aku apply? Karena ini memang sudah sesuai dengan apa yang biasa aku setting, sehingga aku tidak ubah lagi. Nah, untuk kamu, untuk ngerestart saat itu juga, setting seperti itu aja teman-teman. Dan jangan di save. Kalau kamu save, maka itu akan terus-terusan ngerestart ya. Setiap jam segitu, setiap jam 2 sekian, setiap hari. Maka jangan di save. Kalau kamu mau restart tiap hari, tergantung, boleh kamu save. Kalau tidak, jangan di save. Oke. Nah, di OLT ini udah selesai. Tinggal di Mikrotik. Mikrotik setelah nanti ngerestart dia, maka di PPP active connection ini akan hilang semua teman-teman. Oke. Akan hilang semua. Kalau sudah hilang semua, udah ngerestart modemnya, OLT juga sudah ngerestart, baru kamu restart Mikrotik. Oke. Seperti itu teman-teman. Setelah Mikrotik kamu restart, maka dia akan berjalan teman-teman. Apa yang berjalan? Nih, firewall yang kita setting tadi, dia akan berjalan. Sehingga pelanggan-pelanggan tidak ada yang mendapatkan IP versi 6 dari Telkom atau dari plat merah. Nah, aku rasa sampai sini kamu mungkin agak bingung atau belum paham. Kamu bisa ulang lagi videonya. Langkah-langkahnya cukup jelas. Untuk scriptnya nanti aku coba share di deskripsi ya. Tinggal kamu copy-copy aja. Nanti aku pastikan juga ini apakah sudah sesuai atau belum. Oke, seperti ini. Ini scriptnya teman-teman ya. Jadi kamu tinggal copy paste. Kalau kamu tidak bisa copy paste, maka kamu harus gunakan cara yang aku lakukan tadi. Tambahkan satu-satu. Oke teman-teman. Nah, buat kamu semua yang masih bingung, kamu bisa coba komen di bawah. Ya, aku harap ini membantu teman-teman, karena pada pelanggan-pelanggan itu, pelanggan-pelanggan teman-teman aku yang mungkin pakai
plat merah itu pada komplain seperti itu teman-teman. Nah, ini yang bisa aku bantu. Semoga problem kamu bisa solve teman-teman, bisa selesai cepat ya. Nah, di bagian sini aku sudah buat ini juga. Jadi solusi paling aktifnya, paling efektifnya tanpa akses modem, blok dulu ya. Blok ini paksa. Nah, itu semua pakai script yang tadi. Yang ini. Sorry teman-teman, yang ini. Nah, ini udah aku simpan sini semua. Kamu tinggal copy paste saja. Oke. Nah, ini kita skip aja. Sudah semua. Nah, untuk verifikasi teman-teman, penting ini. Kamu jika ingin melakukan tester, coba info ke pelanggan apakah sudah jalan atau apakah sudah bisa atau belum. Kalau belum bisa, suruh pelanggan untuk merestart HP-nya teman-teman. Karena HP itu masih menyimpan cache lama jaringan, sehingga dia masih dapat IP versi 6. Kalaupun seandainya tidak bisa, kamu lupakan dulu jaringannya, kamu bikin mode pesawat, baru kamu restart, habis itu aktifkan, connect ulang ke WiFi dengan password yang biasa kamu gunakan. Aku rasa itu akan menghilangkan settingan IP versi 6 yang sebelumnya. Dan ini sudah aku coba teman-teman di Mikrotik teman aku yang tadi, ternyata alhamdulillah berhasil. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi menggunakan bandwidth Metro resmi teman-teman. Ya, alangkah baiknya, tapi jika belum punya modal, ya mau bagaimana, saya tidak bisa paksakan. Dan kalau teman-teman yang mau order Metro bisa juga komen di kolom komentar teman-teman. Nanti kita bisa arahkan ke bagian pendaftarannya. Semoga membantu video kali ini. Saya harap kita semua bisa menjadi lebih lebih baik lagi ke depannya, dan sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.